What's up everybody? Entah kenapa pantai itu selalu punya tempat di hati gue. Dan liburan kali ini gue mendatangi salah satu kawasan pantai di ujung barat Pulau Jawa, Anyer. Kenapa akhirnya gue pilih Anyer? Karena menurut gue ini adalah salah satu kawasan wisata pantai yang udah cukup terkenal ya. Dan fasilitasnya juga udah cukup banyak. Dan satu lagi, letaknya itu nggak terlalu jauh dari Jabodetabek, sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. Rute tercepat buat kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek pastinya lewat Tol Merak. Jadi kalian tinggal masuk dari mana aja, ikutin Tol Merak, lurus terus sampai nanti di exit Tol Cilegon Timur. Di situ ada petunjuknya, ada daerah kawasan wisata Anyer. Tempat nginep gue kali ini di Anyer itu namanya The Jayakarta Villa Anyer, yang letaknya tuh ada di tepi pantai Bandulu, masih bagian kawasan wisata Anyer yang letaknya ada di Kabupaten Serang. Kebetulan The Jayakarta Villa Anyer ini juga lokasinya itu ada di pinggir jalan raya atau jalan nasional, jadi gampang banget nemuinnya. Permisi, mau check-in dong? Atas nama Ahmad Hussein. KTP atau SIM boleh pinjam. Punya saya Ocean View kan ya? View ke laut. View ke laut ya. Kesana. KTP-nya dipinjam ya Pak ya? Oke. Boleh besok pada saat check out. Untuk kunci kamarnya, di sini ada kupon sarapan pagi untuk besok untuk berdua, password wifi untuk di kamar. Oke, ini berdua untuk usia berapa? Yang dewasa Pak, Yang dewasa aja, yang anak-anak nggak perlu? hanya dapat berdua saja. Ya. Inputnya hanya berdua saja. Yang berdua saja. Anak-anak additional. Untuk 4 tahun masih free. Kalau Free, 5 kan? tahun sampai 9 tahun di 70.000, 10 tahun ke atas 120.000. Oke. Kasih. KTP atau SIM boleh? Yep, let's go. The Jayakarta Villa Anyer ya tadi namanya ya. The Jayakarta Villa Anyer. Nah, jadi ini katanya setelah gue riset, mereka ini dibangun tahun 1985. Wow, lama juga ya. Tapi kayaknya masih cukup terawat sih ini. Kita dapat boutique suite room 213 nih kayaknya boutique suite-nya. Nice. Kolam berenang ada cilik-cilik nah gitu. Dua 13 213 ya? Sama aja di sana Pak. Mereka sebenarnya katanya punya private beach ya. Tapi ternyata ini private beachnya bukan private punya mereka sendiri, hanya saja mereka punya akses langsung ke sana. Terus tapi masih terhubung dengan pantai yang ada di sebelah sana, pantai umum sebelah sana. Nah, kita dapat di boutique suite di kamar 213, bangunannya sebelah sana. Nanti coba kita cek ya kayak gimana. Nah, mereka punya kolam berenang. Untuk fasilitasnya sendiri, mereka punya taman, terus ada kolam berenangnya seperti ini. Nah, kalau yang daerah sana itu kayaknya itu restorannya. Oke, itu restorannya. Ada taman bermain, ada kolam berenang. Ya, oke lah. Soalnya termasuk lumayan cukup murah sih di sini. Cukup murah. Nah, ini untuk aksesnya ya. Ini untuk akses pantainya. Coba kita lihat, yuk. Nah, seperti ini aksesnya. Lumayan rame ya, karena dia bersebelahan langsung nih. Bersebelahan langsung dengan pantai yang umum. Coba kita kesana lagi yuk. Sini.
Wow, luar biasa sekali ya Anyer zaman sekarang ya. Rame banget guys, rame banget. Ini kebetulan hari Minggu gue datang ke sini, jadinya ya cukup rame. Yang gue maksud itu aksesnya sebelah sana, itu tergabung dengan pantai umum. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba lihat besok ya. Mungkin agak lebih sepi. Ini kebetulan ini weekend, tapi ini hari Minggu. Nah, kebayang kalau misalkan hari Sabtu ke Minggunya. Let's go, kita cek kamarnya. Nah, ini dia guys. Kamarnya kita dapat di kamar 213. Bismillah, mudah-mudahan tidak zong. Oke. Oke. Kalau dari space-nya sih cukup bagus ya, cukup luas di sini. Kalau dari space-nya sih cukup luas. Memang agak jadul, tapi lumayan lah. Sini ada kamar, ada bed utama di situ, ada TV. Di sini juga ada amenitiesnya. Oke. Dan kita lihat di sini ada balkonnya guys, bisa langsung. Nah, ceritanya ocean view ceritanya, tapi nggak kelihatan oceannya. Ya, oke lah. Coba kita lihat kamar mandinya yuk. Nah, cuman kekurangannya memang hotel ini terhitung jadul ya, karena dari bangun tahun 1985. Tapi untuk hotel jadul lumayan lah, apalagi untuk harganya yang cukup bersaing ya di daerah sini. Dia udah ada bathtub, ada toilet, ada bathtub, ada wastafel, terus dia juga udah ada shower. Nah, ada air panasnya juga. Gitu. Terus udah lengkap ya amenitiesnya, udah tersedia. Boleh lah. Nah, kalau malam hari kita bisa nongkrong di daerah tamannya, atau bisa juga di daerah restorannya. Asik banget deh. Kalau sekiranya kalian lagi pengen ngerenung, bisa juga nongkrong di pinggiran lautnya sambil ngedengerin deburan ombak kayak gini nih guys. Syahdu. Besok paginya kita langsung meluncur. Anak-anak udah gak sabar nih buat ngelihat pantai. Oke guys, pagi ini kita udah ada di pantainya lagi, Pantai The Jayakarta Vilas Anyer. Jadi sebenarnya sih memang kan pantai itu kan nggak boleh ya dimiliki oleh satu resort atau apa. Jadi mereka hanya punya akses dari villa mereka langsung ke pantainya. Nah, terus terhubung dengan pantainya secara umum. Cuman agak disayangkan memang. Sebenarnya potensinya bagus nih Anyer, apalagi Anyer itu kan udah ada kawasan wisata pantainya tuh udah ada sejak lama ya. Sayang memang pengelolaannya masih kurang banget deh, terutama dari segi sampah ya, pengendalian sampahnya yang kalian bisa lihat nggak karu-karuan ya. Sayang, jadi pantainya jadi jorok banget. Dan kalau dilihat juga guys, coba lihat deh, kesannya jadi kumuh. Kalau seperti ini kesannya jadi kumuh banget. Jadi di satu sisi memang secara peraturan tuh pantai itu tidak boleh dimiliki oleh satu badan, satu resort atau satu hotel. Cuman sayangnya kalau begini, kalau pengelolaannya dikembalikan ke masyarakat secara liar seperti ini, ya jadi kayak gini.
Nggak karu-karuan. Sayang ya. Sayang banget ya. Selain itu juga karena pagi ini ombaknya masih sangat kuat sekali ya. Langitnya masih mendung. Jadi kayaknya kita masih belum bisa nikmatin nih pantainya. Jadi kita nikmatin fasilitas hotel aja, kolam renang, taman bermain. Let's go. Sesuai dengan namanya, di Jayakarta Villas Anyer, mereka itu konsepnya itu villa dan bungalow. Tapi mereka juga ada satu suite yang letaknya menghadap ke laut. Ini namanya Lagoon restorannya. Seperti itu. Kalian bisa pesan yang udah include breakfast ataupun bisa nambah satu orang. Untuk satu orangnya itu breakfast itu 120.000 per pax, anak-anak 5-9 tahun itu 70.000. Nah, sarapan di sini cukup menyenangkan. Nggak bisa dibilang hebat, tapi nggak mengecewakan juga. Menunya lumayan bervariasi. Tersedia mulai dari buffet utama, continental menu seperti roti, pastry, cereal, egg corner. Terus ada juga aneka stol pendamping seperti lontong sayur, bubur ayam, dan kolak. Well, overall, The Jayakarta Villas Anyer ini memberikan kami sebuah pengalaman menginap yang menarik sekaligus memuaskan. Cukup recommended untuk kalian yang ingin bersenang-senang namun punya anggaran yang terbatas. Oke lah kalau begitu, sekian cerita liburan kami kali ini. Sampai jumpa di perjalanan kami yang lain. Until next time, goodbye.